Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, di dalam mata kuliah Ekonomi Perpajakan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi Surat Pemberitahuan atau SPT. Sebelum berlanjut pada pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 2, Sheila Fuadiyah, Yoga Dwi Lisdianto, dan Muhammad Anantias Yudana. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Surat pemberitahuan. Apa sih surat pemberitahuan atau yang disingkat dengan SPT itu? Surat pemberitahuan atau SPT merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara wajib pajak dan administrasi pajak yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Adapun pengertian SPT dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang KUHP dijelaskan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, mengenai fungsi SPT. Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. 3. Harta dan kewajiban. Dan atau yang keempat, pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak. Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak, pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang 1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak. Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Apabila dilihat dari saat pelaporannya, SPT dapat dibedakan menjadi SPT masa dan SPT tahunan. Adapun yang disebut dengan surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Adapun yang disebut dengan surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Sementara itu, surat pemberitahuan jika dilihat dari jenis pajaknya, surat pemberitahuan juga terbagi menjadi dua, yakni surat pemberitahuan atau SPT PPH dan surat pemberitahuan SPT PPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9
PMK.03/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2014 tentang surat pemberitahuan. Bentuk surat pemberitahuan terbagi menjadi dua, yakni dalam bentuk hard copy atau formulir dalam bentuk kertas dan dokumen elektronik. Meski terdapat dua bentuk SPT masa PPN, namun kini pengusaha kena pajak atau PKP wajib melaporkan SPT masa PPN menggunakan dokumen elektronik melalui e-filing. Hal tersebut pun terdapat pada pasal 3A ayat 3 PMK nomor 243/PMK.03/2014. Baik, selanjutnya yaitu poin penyampaian surat pemberitahuan. Pada prinsipnya, surat pemberitahuan diisi sendiri oleh wajib pajak, karena wajib pajaklah yang mengetahui tentang transaksi dan kegiatan yang berhubungan dengan pajaknya. Wajib pajak mengisi surat pemberitahuan harus benar, sesuai dengan kenyataan dan lengkap. Jika tidak, maka akan mengakibatkan sanksi administrasi. Lebih jauh akan dikenakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada wajib pajak. Wajib pajak wajib menandatangani surat pemberitahuan sebagai pertanggungjawaban atas kebenaran data yang dimasukkan dalam surat pemberitahuan. Jika ternyata data yang disampaikan tidak benar, maka wajib pajaklah yang akan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Selanjutnya yaitu poin perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama yaitu 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain yang ketentuan diatur dalam keputusan Menteri Keuangan. Wajib pajak yang ingin meminta perpanjang waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan, maka wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan sementara dengan menyebutkan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan perhitungan sementara pajak yang tertuang dalam 1 tahun. Penyampaian surat pemberitahuan masa wajib pajak kriteria tertentu. Surat pemberitahuan masa yang disampaikan wajib pajak secara langsung oleh wajib pajak ke kantor Direktur Jenderal Pajak harus diberikan bukti penerima surat kepada wajib pajak. Bukti tersebut bisa dijadikan bukti tanda terima dan tanggal melaporkan surat pemberitahuan ke kantor pelayanan. Penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirim melalui kantor pos dengan pos tercatat dan sebagai tanda bukti dan tanggal surat pemberitahuan, yakni yaitu seperti yang telah tertera dalam salinan surat tercatat dari kantor. Tanda terima pelaporan surat pemberitahuan melalui email merupakan tanda terima yang sah jika pembayaran pajak melaporkan surat pemberitahuan melalui elektronik. Yang selanjutnya yaitu poin pengecualian dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan. Pengecualian wajib pajak dapat tidak dilakukan apabila yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. Yaitu poin kedua, wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas. Poin yang ketiga yaitu wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Poin yang kelima,
bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Yang terakhir yaitu wajib pajak yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, penyampaian SPT secara elektronik. Penyampaian surat pemberitahuan melalui elektronik atau e-SPT. Yang pertama yaitu melalui laman www.djponline.pajak.go.id. Yang kedua yaitu melalui e-filing. E-filing wajib memiliki e-fin atau Electronic Filing Identification Number. E-fin dapat diminta dari kantor badan penerimaan pajak dengan mengisi formulir permohonan dengan melampiri fotokopi KTP dan NPWP atau disebut nomor identitas pembayar pajak. Yang ketiga yaitu penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari. Surat pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian surat pemberitahuan yang jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu. Penyampaian laporan SPT. Surat pemberitahuan masa yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberikan bukti penerimaan surat kepada wajib pajak. Bukti penerimaan surat ini dijadikan bukti tanda terima dan tanggal melaporkan SPT ke kantor pelayanan pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan PPh baik SPT tahunan PPh orang pribadi maupun SPT tahunan PPh badan dapat disampaikan ke Dropbox terdekat atau kantor pelayanan pajak terdekat. Atas penyampaian SPT tahunan PPh ini akan diberikan bukti tanda terima SPT tahunan. Penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirimkan melalui kantor pos dengan pos tercatat dan sebagai tanda bukti dan tanggal pelaporan SPT adalah seperti yang tertera dalam salinan surat tercatat dari kantor pos. Tanda terima pelaporan SPT melalui email merupakan tanda terima yang sah jika pembayaran yang melaporkan SPT secara elektronik. Yang selanjutnya yaitu sarana batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Sarana administrasi lain tersebut yaitu yang pertama BPN atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke bank persepsi. Yang kedua yaitu SSPJP atas pembayaran dan penyetoran PPh pasal 22 impor, PPN impor dan PPN BM impor serta PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Ketiga, bukti PPK atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindah bukuan. Yang keempat, bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran, kecuali untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 ayat 3A Undang-Undang KUP yang dapat membayar PPh pasal 25 untuk beberapa masa pajak dalam satu SSP. Yang pertama yaitu jenis pajak, 2. Satu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang ketiga, satu surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak PBB atau surat tagihan pajak PBB. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui satu layanan dengan menggunakan sistem elektronik. Yang kedua, layanan pada loket teller over the counter pada bank persepsi atau pos persepsi, bank devisa persepsi, bank persepsi mata uang asing. Untuk poin yang terakhir yaitu sanksi keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang.
Untuk sanksi keterlambatan pembayaran pajak, yaitu atas keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% sebulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Untuk yang penyetoran pajak, keterlambatan penyetoran pajak, yaitu sanksi berupa denda administrasi. Yang pertama Rp50.000 untuk SPT masa dan Rp100.000 untuk SPT tahunan. Akan tetapi mulai 1 Januari 2008 denda keterlambatan menyampaikan, yaitu yang pertama SPT tahunan PPh orang pribadi Rp100.000, SPT tahunan PPh badan Rp1.000.000, SPT masa PPN Rp500.000, dan yang terakhir SPT masa lainnya Rp100.000.